Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali tentang agama kita ini, dapat sama-sama mencari iman kita ini, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan kepada diri kita untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang iman, mericak iman kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin, mencari Tuhan yang hilang. Tapi sebelum kita masuk kepada materi yang sekarang, saya akan sedikit mereview materi yang kemarin, yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naiknya karena ada ketaatan dan turunnya karena ada maksiat. Begitu. Iman itu penting dalam kehidupan kita. Tanpa adanya iman, hati kita akan selalu goncang, naik turun. Tanpa adanya iman, ya, bukan berarti orang yang beriman itu lepas dari masalah. Enggak, bukan. Bahkan para nabi dan rasul itu memiliki tingkat ujian kehidupan yang setara tingkat nabi dan rasul. Hanya saja orang yang beriman itu akan mudah, akan lebih tenang menghadapi ujian kehidupan, karena hatinya lebih di-manage, lebih terhandle, karena dibarengi oleh iman. Baik, itu yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk yang sekarang. Materi kita yang sekarang. Iman itu penting dalam mengatur hati kita. Hal yang pertama perlu kita luruskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu adalah hati. Karena ketika hati ini baik, maka seluruh jasad ikut baik. Dan ketika hati ini busuk, maka seluruh jasad ikut busuk. Banyak orang di luar sana yang berjasa kepada umat ini, kepada bangsa ini, yang sering berderma untuk menolong sesama manusia. Namun apa yang mereka lakukan tidak diiringi oleh iman, maka sedikit demi sedikit rasa takabur menyusup kepada hati mereka, dan pada akhirnya mereka membangga-banggakan amal soleh mereka. Pada akhirnya mereka jatuh ke dalam riya. Begitu. Itu, jika hati kita benar, maka seluruh perbuatan kita benar. Dan ketika hati ini busuk, maka seluruh perbuatan kita, seluruh jasad kita ikut busuk. Itu pentingnya iman. Tanpa dibarengi iman, apapun dalam segi kehidupan kita maka akan hancur. Begitu pentingnya iman bagi kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar bagaimana keadaan kita ketika hati kita keruh, ketika kita benar-benar ngedown, ketika futur-futurnya itu datang, namanya permasalahan kehidupan satu persatu, hingga pada akhirnya kita benar-benar putus asa. Begitu. Dan apa yang membuat kita putus asa? Apa yang membuat hati kita keruh? Tentu saja maksiat. Seperti yang di pertama kali kita jelaskan, yang kita bahas, yang membuat hati kita turun, ngedown imannya adalah maksiat. Begitu. Dalam kitab Al-Iman karya Ibnu Taimiyah dijelaskan, ketika hati kita dipenuhi dengan iman, maka jasad kita, tubuh kita akan mudah untuk berislam. Contoh Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling solih. Abu Bakar nggak usah mikir, udah nggak mikir ketika mau sedekah apa enggak, ya tinggal kasih. Umar, bawahnya Abu Bakar levelnya sedikit. Sama, ketika ada sedekah atau menolong agama Allah, tinggal jalan. Gak mikir apa-apa. Ini untuk Allah, ini untuk Islam. Begitu. Nah,
Maka yang membuat kita terhalang untuk berislam adalah hati kita masih keruh, hati kita masih imannya ngedown. Begitu. Ketika kita malas untuk sholat, ketika kita malas untuk apa-apa, itu berarti tanda iman kita lagi ngedown. Begitu. Apalagi malas untuk sholat. Bagaimana? Gak bisa keciri, gak bisa pertanda, bukan suatu pertanda iman kita ngedown kalau sholat kita lagi malas. Itu. Nah, dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, diperinci apa salah satunya yang membuat hati kita keruh. Dalam kitab Al-Hikam dikatakan bagaimana hati seorang akan bersinar, hati seorang hamba akan bersinar ketika di dalam hatinya masih terlukiskan keduniawian, masih tergambar jelas keduniawian. Bagaimana hati seorang hamba akan bersinar? Begitu. Nah, kita tahu sendiri kebanyakan manusia pada zaman ini menjadikan parameter kehidupan mereka, barometer kehidupan mereka itu materialisme, hedonisme, egoisme. Kiai Haji Hasan Abdullah Salam pernah berkata, orang yang hanya memikirkan saya dapat apa, saya dapat berapa dalam hidupnya, itu adalah sampah-sampah perjuangan. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Egoisme udah menjadi taraf kehidupan, taraf ukur kehidupan mereka. Begitu. Udah terlanjur suka, udah terlanjur cinta, udah terlanjur gak bisa lepas dari namanya duniawi. Dalam kitab Bahrud Dumu dikisahkan Nabi Isa itu pernah melewati suatu kaum. Yang kaum itu diazab oleh Allah. Diazab kaum itu, mati semua. Para Hawariun bertanya, ada apa? Kenapa kaum ini mati semua? Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah. Dan Allah mengizinkan Nabi Isa untuk menghidupkan mereka. Saat ditanya, apa yang membuat Allah mengazab mereka semua? Apa jawabannya? Karena mereka cinta kepada dunia. Bagaimana cintanya? Mereka mencintai dunia seperti anak kecil mencintai ibunya. Ketika dicium, ketika dipeluk, mereka akan senang, akan bahagia. Tapi ketika ditinggal sedikit aja, itu mereka nangis jadi-jadinya. Itu perumpamaan mereka. Akhirnya bagaimana mereka? Mereka diazab Allah. Dan dikatakan di sana juga azab mereka nanti di akhirat tuh mereka diikat oleh ikatan dari api neraka. Karena cinta, terlalu cinta oleh dunia. Begitu. Kita tahu sendiri Jibril dalam suatu kesempatan pernah datang ke majelis Rasulullah, diutus Allah untuk mengajarkan kita manusia tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Begitu. Apa itu Islam? Islam itu angtasyadu alla ilaha illallah. Islam itu kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusannya. Dan apa itu iman? Kita beriman kepada Allah, malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul Allah, yaumil akhir, dan terakhir qada dan qadar Allah. Begitu. Dan apa itu ihsan? Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika kita belum bisa melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Nah, di sana sebenarnya Jibril di situ memberitahu kepada kita tentang tingkatan-tingkatan iman. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Tingkat paling tinggi ihsan, udah takwa itu. Orang Islam belum tentu beriman, orang beriman belum tentu ihsan. Orang Islam bisa aja munafik, dan orang beriman belum tentu imannya full hingga ke tingkat ihsan. Tapi bukan berarti kita bisa menjudge orang begitu aja. Si ini kafir, si ini munafik,
si ini ria, si ini sum'ah, si ini gini, si ini gini. Enggak. Justru di sana Jibril memberitahu kita tentang tingkatan-tingkatan iman agar kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini udah di tingkatan yang mana? Karena yang benar-benar mengetahui tingkatan keimanan seseorang adalah Allah. Jadi kita nggak bisa menjudge orang lain begitu aja. Jibril di sana memberitahu kita tentang tingkatan-tingkatan iman agar kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Begitu. Agar kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Segala sesuatu yang udah Allah desainkan, semua yang Allah timpakan dalam hidup kita, itu udah ada grand desainnya dari Allah. Baik jelek baik musibah ataupun bahagia, itu udah ada hikmahnya tersendiri. Jadi ketika kita dipenuhi dengan iman, maka kita akan bisa melihat hikmah di balik semua yang Allah limpahkan kepada kita. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada pelajarannya. Hanya ketika hati kita keruh, kita nggak bisa menangkap semua kejadian itu. Iya, begitu. Nah, iman ini bukan hanya sebagai manajemen hati kita saja, tapi sebagai patokan, sebagai rem kita dari semua keberlebihan, baik dalam kebaikan atau keburukan. Ketika kita ditimpa kebaikan, kita nggak bakal berlama-lama dalam kesenangan. Toh setelah kesenangan ada ujian lagi. Begitu. Dan semuanya, semua kesenangan itu datangnya dari Allah. Bukan semata-mata kita mendapatkannya sendiri, tapi karena Allah yang memberikan kepada kita. Dan ketika kesedihan datang, itu bukan ya seperti yang tadi kita jelaskan, untuk memanage hati kita agar lebih tenang menghadapi semua ujian kehidupan. Begitu. Nah, Ibnu Qayyim sendiri pernah berkata dalam kitab Thariqul Hijratain, yang menghalangi seseorang dari kesenangan yang sesungguhnya adalah ketika orang tersebut mengetahui jalan ketaatan kepada Allah, tapi dia malah berpaling dari hal tersebut. Dia malah berpaling dari hal itu. Gak ada namanya kesenangan, gak ada yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya selain balik lagi kepada Allah. Kita nyari dunia itu gak ada habisnya, gak ada akhirnya. Kita ngambil dunia itu secukupnya aja. Ibnu Qayyim pernah berkata lagi, ketika kita mengejar dunia, dunia itu akan semakin menjauh kita. Dunia itu ibarat bayangan, semakin kita kejar, semakin menjauhi kita. Tapi semakin kita menjauhi dunia, dunia akan mengajar kita. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ingin membeli mobil, misalkan ingin membeli mobil, tapi bukan karena kebutuhan, bukan karena kita perlu, cuma pengen beli yang bagus saja, ngejar pengen dipandang yang hebat, beli mobil terbagus, terbaru, tercanggih. Tapi nggak lama kemudian ada lagi mobil yang paling hebat, mereknya sama lagi. Akhirnya nyesel, kenapa nggak beli yang itu aja? Ternyata nggak lama lagi, sebulan lagi kemudian ada lagi yang lebih hebat. Begitu, nggak ada habisnya ngejar dunia itu. Maka kita ngambil dunia itu hanya seperlunya aja, nggak berlebihan. So let's change, open your heart, open our heart. Kita ini muslim, kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika kita membenarkan dua kalimat syahadat ini,
maka kita juga harus membenarkan semua sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu maha memberikan rezeki, Allah yang maha memberikan segalanya, Allah itu maha kuasa atas segalanya, Allah maha segala-galanya. Lantas kenapa masih ada keraguan dalam hati kita? Kenapa kita masih aja ada simpang siur, masih ada masih namanya bergejolak batin ya gitu. Apa yang membuat kita seperti itu? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Semua yang menimpa kita itu udah di grand design, udah ada grand design-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat An-Nur. Apa kata Allah? Bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Supaya kamu beruntung. Orang yang bertobat itu beruntung. Sahabat Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah bersabda, seseorang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Begitu. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, pasti dosanya tidak akan membahayakannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa tanda taubat?" Rasulullah menjawab, "Menyesal." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang bertaubat. Kemarin kita udah belajar bahwa Allah itu lebih senang kepada orang yang bertaubat, orang tukang maksiat tapi taubat, daripada orang yang selalu mengerjakan amal taat tapi nggak pernah merasa salah. Iya. Jangan-jangan seperti yang pertama yang di awal-awal kita katakan, di awal kita bahas, awalnya emang dia taat, awalnya melaksanakan ketaatan, tapi karena nggak dimanage oleh hati yang dipenuhi iman, maka lama-lama disusupi rasa takabur, rasa ria. Begitu. Allah itu lebih mencintai orang yang bertobat daripada orang yang melaksanakan amal taat tapi nggak pernah merasa salah. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Ya, kita tahu sendiri Fir'aun. Ya, jangankan kita ya, yang manusia biasa, Fir'aun yang mengaku Tuhan itu masih Allah jamin rezekinya, masih Allah beri kesempatan untuk taubat, mengirimkan 2 nabi sekaligus untuk menyadarkan Fir'aun. Kurang sayang apa lagi Allah kepada Fir'aun? Iya, kurang sayang apa lagi? Bahkan udah mengaku Tuhan, tapi Allah masih upayakan taubatnya. Nah, masa kita yang istilahnya gak sedurhaka Fir'aun? Allah gak sayang, masa Allah gak sayang sama kita? Ini saatnya untuk bertaubat. Walaupun kita merasa kita ini udah terlalu kotor, udah terlalu hitam, udah terlalu hina, ketahuilah Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.